Daerah-daerah yang dikunjungi, negara-negara yang dikunjungi sama Kang Ari nih, Ya. ada nggak daerah-daerah yang dalam tanda kutip adalah daerah-daerah terlarang? Alhamdulillah sih aman semua. Tapi dari Thailand tuh yang mau masuk ke Myanmar, Bangladesh, karena nggak bisa itu karena konflik. Sampai ada yang non Muslim katanya, Kak Ari katanya aku non Muslim tapi aku ngelihat perjuangan Kak Ari tuh seneng banget katanya. Boleh nggak ikut sedekah di sana? Boleh, jangan katanya jangankan ikut sedekah, ikut masuk ke Madinah Makkah juga bisa, salokin dulu. Kalau dari negara-negara nih yang jelajahin gitu ya, yang paling enak, yang paling bikin Kang Ari kayaknya gue nyaman ya sama negara ini. Ya harapannya sih pengen kalau misalnya goes di Indonesia tuh, kalaupun goes malam ngerasa aman tuh. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kan kalau tadi satu pengalaman ya berbicara tentang kita nggak boleh berharap sama manusia gitu kan. Kemudian berbicara dari bagaimana sih berbagi konsep dari Allah gitu kan. Nah ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin bisa dibilang gue kapok nih buat sepedaan jauh-jauh, atau gue harus banyak-banyak sabar nih selama gue di perjalanan? Kalau kapok sih enggak ya, karena ya apapun konsekuensinya, apapun masalahnya, apapun ujiannya, apapun musibahnya, bukan cuma aku sebagai pesepeda jarak jauh ya. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini itu ya mau siapapun itu pasti dikasih ujian, cobaan. Jadi itu udah bagian dari perjalanan hidup gitu. Jadi kayak ya udahlah, nikmatin aja. Toh juga kalau misalnya kita dikasih ujian, nggak mungkin itu selamanya dikasih ujian terus gitu kan, dikasih musibah terus, pasti juga bakal ada jalan keluarnya. Jadi ya itu yang aku kayak kemarin selama perjalanan tuh, misalnya kayak ban bocor, di jamret di India. Ada di jamret juga? Iya, di jamret handphone di India. Jadi udah aku kayak udah ya udahlah gitu kan, itu mah udah jadi perjalanan hidup kita sebagai manusia. Nggak mungkin ada orang yang hidupnya perjalanannya mulus gitu, nggak mungkin ada. Jadi artinya memadu padankan antara konsep sabar dan syukur ya. Iya, benar. Jadi kalanya kita sabar, ya, ada kalanya kita bersyukur gitu. Masya Dan dari ya memang tapi sulit ya, maksud kita butuh proses panjang ya untuk bisa menyikapi itu gitu kan. Bagaimana kita bersyukur, bersabar gitu. Tapi kalau kita udah bisa menyikapi itu dengan baik, hasilnya juga pasti bakal baik gitu. Jadi ya kemarin juga pas aku kehilangan handphone tuh kan lumayan cukup. Itu ceritanya gimana? Di jamret. Jadi aku tuh keluar lagi cari makan ceritanya, tapi nggak pakai sepeda. Lagi jalan kaki aja. Lagi jalan kaki. Nah akhirnya baru aja berapa langkah dari belakang ada motor, satu motor 2 orang tuh. Jadi lagi ngeliatin handphone dari belakang. Wah, itu langsung diambil handphonenya. Terus respon pertama aku pas di sana, bang copet bang, jamret. Terus saya ingat, astagfirullah kan ini lagi di India ya. Langsung itu mah lemes di pinggir jalan ke trotoar gitu. Ya Allah, ini gimana gitu kan. Masalahnya di situ data semua, foto video, terus ada kerjaan juga, m-banking yang kayak gitu. Jadi wah ya Allah itu. Tapi ya udah modal sabar, modal ya udah kayak gitu aja. Tenangin pikiran dulu. Tenang pikiran. Akhirnya baru pelan-pelan diselesaiin. Bener. Bisa balik lagi. Tapi ya itu ada, ya mungkin itu tuh. Nah ini balik lagi jadi sebelum dari India itu kan di Thailand tuh. Nah di Thailand tuh aku tuh pengen beli handphone ceritanya. Pengen beli handphone yang ada sinematiknya lah gitu kan. Kayaknya beli handphone 13 Pro oke lah gitu kan, buat sinematik, buat bikin kontennya lebih bagus lah gitu. Tapi nggak tahu, mungkin itu dari Allah kayak ngasih tahu, udah jangan dulu lah gitu kan. Udah nanti aja gitu. Akhirnya sampai di India, dan tiba-tiba itu yang kecopetan, yang kejamretan itu. Jadi aku kayak hikmahnya, mungkin kalau misalnya aku kemarin beli handphone di Thailand yang baru, yang hilangnya pas yang baru nih, dan bakal lebih nyesek gitu. Baru beli mahal pula hilang gitu ya. Hilang gitu kan, di jamret itu kayak lebih nyesek kan. Itu jadi kayak dikasih tahu lah sama Allah pas ditanya tuh, jangan dulu. Tapi ya itu, kita kadang harus dikasih ujian dulu tuh untuk disadarin gitu untuk disadarin dan untuk bisa mendapatkan jauh yang lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah qadarullah dikasih yang lebih bagus sama Allah. Masya Allah. Prosesnya jadi aku dulu pas di Mekah, pas di Madinah ketemu sama ini Mas Gilang Juragan 99.
dikasih handphone baru di situ. Masya Allah. Makanya bener tuh yang apa namanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tuh ya, yang rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan dipertemukan sama Mas Gilang dikasih handphone baru 15 Pro Max gitu. Masya Allah. Justru jauh di atasnya yang pengen dibeli ya. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya kalau ngelihat perjalanan-perjalanan gini selalu ada sabar, ada syukur. Enak banget hati gitu ya. Iya, tapi ya memang sulit juga ya kan. Teorinya sih mah iya, mulus-mulus aja Teori mah ya. iya kan, apalagi kita ngasih tahu ke orang sabar. Ngerasain aja lo gitu. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman tadi ada di jambret, kemudian ban bocor gitu ya. Pengalaman lain yang bikin kayaknya aduh ini dalam posisi memang terjepit gitu ya. Ada lagi nggak Kang Ari? Kayak nggak ada deh. Itu karena udah apa ya? Udah Yang jalan di itu apa? jalan Gurun pasir itu. Hah? Ya itu juga ngerasanya ya ada sedikit kayak pengen menyerah gitu. Oh gitu ya. Ada juga, tapi ya itu balik lagi ke tujuannya kan. Kemarin tujuannya udah harus sampai. Jadi nggak terlalu mikirin masalahnya apa gitu. Udahlah, bodo amat di jalan muka gimana juga kan. Jadi bener-bener nikmatin perjalanan. Jadi setiap apa yang ada yang mungkin ngenakin hati ya disyukurin aja. Iya, Kalau bener. nggak ngenakin hati ya udah kita lepasin ke Allah Bener gitu itu. ya. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau masalah konten nih Kang Ari. Itu kan banyak sekali momen-momen dokumentasi yang bagus-bagus, yang keren-keren. Emang ada timnya juga yang ikut berangkat ke sana atau gimana? Timnya ya saya sendiri. Oh jadi bener-bener solo traveling gitu ya? Bener-bener solo, bener-bener gak ada yang nemenin tuh gak ada. Kan saya ngeliat nih kalau di Instagramnya Kang Ari nih ada perjalanan satu kamera still, kemudian Kang Ari Jalan. bawa sepeda entah itu lagi dituntun gitu ya, kemudian naik ke atas bukit. Ya. Itu berarti balik lagi Ngambil Masya kamera. Allah. Jadi kamera disimpan dulu pakai tripod, udah arahin nanti view-nya, lokasinya. Nanti aku harus jalan ke sini dari sebelumnya udah ngecek kan. Oke, di sini udah turun. Naik lagi, saya ngambil handphone. Nanti pindahin lagi kemana yang angle-nya bagus. Masya Allah, itu nggak pengen ditinggal aja handphonenya kan? Kan kalau ngebayangin ya, ini udah gurun, ada yang gurun pasir, ada yang memang benar-benar gurun rumput-rumput semua Iya. gitu ya. Naik terjal, terus ngeliat ke belakang, ya masih ada kamera lagi, kudu dia ambil gitu kan. Tapi biar nggak capek, sepedanya disimpan di situ, aku jalan. Oh jadi nggak turun sepedanya gitu ya? Sepedanya disimpan di situ, udah tidurin, jalan kaki, bawa kameranya, balik lagi ke Balik sepeda, udah gitu. Masya Nanti Allah. setting lagi, kalau yang angle-nya bagus, bagus nih viewnya, angle-nya gitu, udah simpen lagi gitu. Kenapa nggak mau bawa tim? Jarang ada yang mau buat diajak. Kata timnya, ya saya dampingin nge-goes juga ini. Kayaknya mungkin dari 10 orang, dari 100 orang cuma satu lah, mungkin ya 2 orang yang mau nemenin gitu. Oke, Kan. saya tantangin ya sahabat-sahabat di sini ya yang mau jadi timnya Kang Ari, jalan-jalan keliling-keliling entah di Indonesia entah di mancanegara, tapi naik sepeda. Ada yang mau nggak? Asal jangan nyusahin aja ya. Yang ada banyak nyusahin ya kadang gitu ya. Ya, kadang kan antara speednya kita dengan speednya tim gitu kan suka beda-beda gitu ya. Karena Nah, butuh adaptasi sih, ketemu sama orang baru, terus nanti apalagi ini di perjalanan tuh bukan perjalanan sehari 2 hari gitu, dipertemukan Berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan kita tuh bareng terus sama si partner ini. Jadi benar-benar yang harus sefrekuensi, satu pikiran gitu. Karena susah kalau misalnya kita banyak kontranya kan, takutnya malah nanti di perjalanannya jadi nggak nyaman, nggak menikmati lah gitu. tapi kalau ada tiba-tiba nih sahabat gitu ya, akhwat gitu ya, mau jadi istri, mau jadi tim, kira-kira gimana Kang Ari? Sampai kesenggol kan. Aduh. Ya, Selama gak nyusahin aja ya. Konsepnya selama gak nyusahin ayo deh. Masya Allah luar biasa. Kang, kan perjalanannya ini cukup panjang ya. diminum ya Mas. Silakan. Saya punya rumah kan nawarin. Udah inisiatif kan gitu ya. Takut nanti PHP kalau saya nawar-nawarin. Iya. Kang, perjalanan ini berbulan-bulan nih gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan izin dari sisi orang tua lah ya atau keluarga gitu kan. Karena kan kita ngomong juga perjalanan ini identik dengan ridhonya orang tua. Ya. Ada proses-proses yang susah atau enggak? Ya kalau izin karena kan emang ya dari dulu yang tadi cerita karena memang udah jarang di rumah.
Udah mengembara udah sih mengembara. Jadi ya sekarang perjalanan kayak gini pun ya karena udah jarang di rumah jadi udah biasa gitu. Ya tapi tetap aku juga minta izin ini aku mau perjalanan kayak gini. Pas kemarin pas resign dari kerjaan juga sebelumnya pas keliling Indonesia minta izin dulu ini mau resign pengen mewujudkan mimpi lah Masya gitu kan Allah. gitu. Akhirnya ya udahlah yang penting sehat-sehat aja gitu kan. Terus pas udah beres keliling Indonesia aku bilang juga mau umroh tapi pakai sepeda. Ya sempet nggak dipercaya juga ngapain kan nggak mungkin gitu kan tapi ya alhamdulillah sih ya udah di ini aja terrealisasi gitu ya. Kang, kalau untuk dokumen nih, kita kan berangkat antar negara pasti dong dokumen-dokumen legalitas itu diperlukan. Kalau ada teman-teman atau sahabat yang pengen ngikutin jejaknya Kang Ari, ya. harus nyiapin dokumen tuh apa aja sih? Iya kalau buat ke luar negeri sih yang pertama sih paspor ya. Paspor tuh udah paling penting dan memang udah yang utama lah gitu. Kalau nggak ada paspor kita nggak bisa masuk ke negara orang. Yang pertama paspor tapi ya sebelumnya kita harus riset dulu. Riset dulu kita mau ngelewatin negara apa aja, mau ngelewatin negara mana gitu kan. Apakah si negara ini ngebutuhin visa, apakah atau bebas visa. Jadi kita harus riset dulu sebelumnya. Karena kalau udah ngomongin syarat-syarat atau dokumen kayak gitu lumayan iri juga, lumayan ribet. Karena kemarin aku risetnya bakal ngelewatin negara-negara yang kebanyakan free visa, kayak Asia Tenggara free visa. Terus kayak India itu visanya online, jadi kita bisa apply online. Nah terus Oman online juga, Emirates online juga, Saudi online juga. Jadi sebelumnya udah riset yang sekiranya gampang aja lah gitu kan dibuat dilewatin. Ya udah tuh selama itu mah aman. Jadi ya pentingnya riset itu biar kita tahu lah gitu kan. Nggak gagap juga lah ya. Betul. Jadi misalnya nih visa ini berapa lama, terus nanti visa ini kayak apa sih namanya ada masa kemarin berlakunya. tuh. Ya masa ada waktunya, terus di Emirates juga ada waktunya. Jadi kita tuh tahu lah setidaknya gitu. Jadi jangan sampai kita udah di negara orang ternyata visanya satu expired, tiba-tiba kita dideportasi gitu kan ya. Benar. Hal yang seperti itu ya. Benar. Terus kemarin ke Oman ketemu sama wasitnya Indonesia Bahrain ya. Kalau kemarin ketemu sih benar sih itu. Asli itu. Kalau ketemu sih kemarin benar tabrak aja pakai sepeda. Untung itu belum kejadian ya. Iya kan? Ke Oman belum kejadian ya. Kejadian tuh bener. Saya tuh kalau depan wasit yang kemarin tuh pengen bilang ente Majnun. Berapa? 90 ditambah 6 sama dengan memang itu ya. Aduh. Tapi untuk daerah-daerah yang dikunjungi, negara-negara yang dikunjungi sama Kang Ari nih, Ya. ada nggak daerah-daerah yang dalam tanda kutip adalah daerah-daerah terlarang? Let's see, ada konflik, lagi bencana atau apa? Alhamdulillah sih aman semua. Tapi dari Thailand tuh yang mau masuk ke Myanmar, Bangladesh karena nggak bisa itu karena konflik. Ada konflik di Jadi mereka. dari Thailand pakai pesawat ke India. Oke. Ya jadi salah satu caranya harus pakai pesawat. Yang akhirnya udahlah mau nggak mau daripada nanti ribet di perjalanan di batas negaranya, akhirnya udah pakai pesawat dari Thailand ke India. Jadi masuk Myanmar nggak bisa. Jadi langsung perjalanannya udara gitu ya. Betul. Dari semua negara yang dijalanin, yang dilewatin, yang paling enak yang mana Kang Ari? Aduh, apa ya? Semuanya enak. Semuanya enak, tapi karena ya dipertemukannya tuh sama orang baik terus lah, alhamdulillah gitu ya. Orang-orang Indonesia yang tinggal di sana ngejamu saya gitu kan dengan hangat. Tapi kalau yang paling enak udah jelas di Saudi, tapi di Madinah Mekahnya gitu. Mekah Madinah Iya. ya. Yang bikin enak apa? Wah, nggak tahu ya, tenang gitu ya. Masya Allah. Kayak ya Allah itu benar-benar mungkin di Indonesia tuh jarang-jarang yang bisa itikaf gitu dari tengah malam sampai siang gitu, dari tengah malam sampai pagi gitu. Kayaknya itu jarang banget lah gitu kan. Kemarin di Madinah tuh bener-bener yang udah tuh seharian bisa di masjid, nggak nggak kemana-mana ya, paling keluar beli makan gitu, udah balik lagi ke masjid. Yang kayak kalau saya di rumah atau di Indonesia tuh bisa kehitung lah berapa kali gitu kan. Dan kita bisa fokus ibadah gitu ya. Iya benar, di Madinah tuh bener-bener bisa fokus. Jadi kemarin tuh aku tuh kan
kayak bikin, jadi ada temen di sana ada bikin sedekah Jumat subuh di Madinah. Masya Allah. Nah jadi teman-teman tuh ada tim lah di sana suka bikin sedekah Jumat subuh itu. Nah aku tuh diajakin ceritanya sama temen tuh, ayo Bang Adi kita ikutan inilah, kita ikutan apa namanya bagi-bagi makanan gitu. Akhirnya udah tuh aku ikutan, sekalian mereka tuh bikin video nge-tag aku lah gitu kan. Ya udah aku repost nih, udah repost. Terus ada teman-teman dari Indonesia follower tuh yang ngikutin perjalanan kan. Wih Bang Adi boleh nggak katanya kita ikutan buat sedekah Jumat subuh di Madinah gitu Nitip kan. ke sana. Nah ya udah tuh gitu. Terus aku wah ini gimana gitu kan. Terus aku tuh bikin polling, bikin polling di Instagram. Emang ada yang mau? Banyak banget mau gitu kan. Aduh kata saya, jadi akhirnya bikin saya tuh kayak ya udahlah bikin aja nih, bikin open donasi gitu kan. Tapi aku tuh nggak mau si uang ini kecampur lah gitu kan. Bikin rekening baru ceritanya. Terus nanya juga lah sama teman-teman ini gimana kalau misalnya Ada yang nitip sedekah. ada nitip sedekah nanti akadnya gimana, takutnya malah jadi banyak inilah gitu kan. Akhirnya udah tuh udah nanya-nanya, oke, bikin ATM bikin nomor rekening, bikin rekening baru. Terus dicantumin di story ceritanya, dicantumin di story. Udah nih nomor rekeningnya, so kalau yang mau sedekah boleh. Data udah tuh baru aja 2 jam udah 45 juta. Masya Allah. Baru 2 jam. Ini orang Indonesia semua? Orang Indonesia semua. Masya Allah. Udah 2 jam. Terus akhirnya udah tuh nggak ngecek lagi ceritanya. Udah tuh 2 hari setelah itu dilihat udah 215 juta. Masya Allah. Ini orang Indonesia, bener-bener orang Indonesia Orang ya? Indonesia. Orang Indonesia semua. Sampai ada yang kemarin yang non muslim katanya. Kak Ari katanya, aku non muslim tapi aku ngelihat perjuangan Kak Ari tuh seneng banget katanya. Boleh nggak ikut sedekah di sana? Boleh, jangan, kata saya jangankan ikut sedekah, ikut masuk ke Madinah Makkah juga bisa, salokin dulu. Masya Allah. Sedekah aja dulu. Iya kan, sedekah dulu aja gitu kan, nanti bisa ikut gitu kan, nanti bisa ikut umroh gitu. Itu sampai 215 juta itu kemarin tuh diberesin selama 5 minggu. 5 Jumat subuh lah. Ya udah tuh sampai, karena kan kalau misalnya dihabisin 215 juta dalam satu hari pasti luber lah ya. Luber lah, jadi malah jadi menimbulkan kerumunan di situ. Akhirnya udah dibagi buat 5 kali. Seminggu pertama habis 40 juta, minggu kedua habis ya sekitar segituan lah. Jadi udah tuh alhamdulillah tersalurkan tuh. Masya Allah. Titipan dari teman-teman. Hamba Allah ya. Iya, dari hamba Allah. Masya Allah itu luar biasa. Ini loh kerennya Indonesia sebenarnya ya. Nah Kang, tadi ketemu banyak orang nih, ya kan, dari negara, dari Malaysia, dari Thailand, dari India gitu kan, segala macam. Pola komunikasinya kayak gimana? Ini kan bahasanya macam-macam kan? Iya. Ada yang sawadika, kapung long tulas. Iya. Kan. Ya kalau di Malaysia, Singapura kebanyakan ketemunya orang Melayu, jadi bahasanya masih ngerti-ngerti dikit. Nah baru masuk ke Thailand, wah itu bener yang ya emang survive sih itu. Jadi bahasa Inggris juga mereka tuh jarang ada yang bisa. Terbata-bata juga. Lebih parah dari kita malah. Si orang Thailand tuh mereka bahasa Inggrisnya. Jadi ya udah tuh pakai ini translate. Pakai translate. Misalnya jadi pertanyaannya sebenarnya basic ya. Ada ketemu sama warga Thailand yang lagi kumpul-kumpul gitulah. Ngajakin buat datanglah ke warungnya gitu. Kalau kita mau makan ayo dijamu gitu kan. Lah ya. Dijamu gitu kan. Nah pas di situ kan otomatis ngobrol ya. Nah tapi kan dari obrolan itu kan aku nggak ngerti dia ngomong apa. Jadi tuh pakai translate, Google Translate. Masya Allah. Itu ngobrolnya padahal basic, dari mana, terus mau kemana gitu kan. Perjalanan udah berapa lama, pakai bahasa Thailand. Terus si orang Thailand itu kayak song lai kap kana gitu kan. Terus bila ada artinya tuh bahasa Indonesia, kamu dari mana? Oh oke, aku balas lagi, aku dari Indonesia. Terus ke si orang Thailandnya translate lagi bahasa Thailand. Kok lai ngap kata Indonesia gitu kan. Jadi itu nanya basic kayak gitu hampir 3 jam. Nanya kayak gitu doang. Bener, waduh, terus nanya
Mekah tuh apa gitu kan. Katanya karena mereka non-muslim iya, gitu ya. umroh tuh apa katanya. Umroh, aduh bingung juga jelasinnya ini apa. Bukain aja internet ya kan. Umroh adalah tatap. Aduh, itu bener-bener yang waduh. Tapi kalau di Thailand memang orangnya baik-baik lah gitu. Terus masuk ke India bahasa Inggrisnya masih oke lah gitu ya. Pada ngerti lah. 300 Ya, 300 lah gitu kan. Nehi, aca-aca gitu kan. Udah tuh ya kebanyakan sih pakai translate. Lebih pakai Iya, translate karena ya. mereka tuh jarang, apalagi di Timur Tengah, jarang juga orang yang pinter bahasa Inggris. Jarang juga. Jadi ya udah mau gak mau pakai translate, kalau nggak pakai bahasa isyarat. Oke. Misalnya mau makan, Iya. mau minum gitu kan. Gitu. Gue dari Indonesia gitu kan. Bahasa Tarzan lah ya. Iya kan. Lapar. 3 hari belum makan. Aduh. Itu jadi bahasa isyarat apa kita ngemis gitu kan. Aduh, lapar bos. Kadang suka dijailin juga. Kalau saya tuh suka bikin konten yang bikin penonton tuh yang suka nonton tuh ketawa gitu, pakai bahasa Sunda gitu kan, ke Thailand. Aisyah tuh ngomong naraon aja gitu, ngomong apa gitu, jadi kayak aduh. Jadi seru tuh. Kalau dari makanan sendiri ada nggak sempet gangguan gara-gara makanan? Alhamdulillah sih aman sih. Hajar aja ya. Hajar aja. Kalau udah di perjalanan mah kita kalau pilih-pilih makanan kelaparan nanti. Taunya cuma enak sama enak banget ya. Benar. Jadi Jadi nggak bisa ngomong lidah ini nggak enak itu nggak bisa, karena udah ya udah mau nggak mau ini harus dimakan gitu. ketemunya alhamdulillah ya. Kecuali di India baru tuh. Kenapa di India? Aduh. Banyak yang non halalnya. Bukan non halal, makanannya yang diobok-obok airnya itu benar. Jadi kebayang ini ya. Iya benar. Semangka ya. Iya ya Allah itu. Apalagi ya nggak bisa dibayangin lah, harus dicobain bener rasanya itu. Tapi memang di sana kejadian seperti itu ya. Iya benar. Se crowded itu di sana tuh. Saking crowdednya, aduh ya kalau ngomongin mah gimana? Jakarta mah lewat ya. Lewat lah di sana sampai ngelihat orang yang BAB gitu kan di bawah jembatan, di deket mobil itu. Nah, Kang Ari, kalau dari negara-negara nih yang jelajahin gitu ya, yang paling enak, yang paling bikin Kang Ari kayaknya gue nyaman nih sama negara ini, gue pengen balik lagi ke sini. Itu di negara mana? Oman sih. Oman. Tapi ketemu lagi loh. Oh iya wasit Wasit, itu ya. iya. Oh iya bener ya. Gak jadilah. Ganti lah ya. Ganti. Kita tunggu di GBK aja ya. Kayaknya dendam banget ya. Kayak dendam banget nih. Ntar gabung sama Ultras aja lah kita ya. Lihat si botak gitu. Kenapa di Oman Kang Ari? Karena negaranya tuh beda sama kayak negara Timur Tengah lainnya ya. Kayak Dubai, Emirates itu kan banyak gedung-gedung tinggi lah gitu kan. Terus orang turis juga mau pakai baju kayak gimana juga udah oke lah kalau di Dubai ya. Kalau di Oman tuh bener-bener masih tertutup, terus masih tradisional lah gitu kan. Terus orang-orangnya ramah. Jadi negara kaya yang terlihat sederhana lah gitu kalau Oman tuh. Jadi saking sederhananya jalan pun gak ada yang macet. Jadi lancar semua. Lancar, bagus gitu. Nah, Oman sih Oman ya? Best sih. Oke, meskipun juga kadang ada yang gak berkelas juga ya. Kalau kata supporter Indonesia ya. Nah itu benar sih. Kayak sih balik lagi ke situ. Aduh ini kita jadi podcast bola nih. Tapi kalau dibandingin dengan Indonesia nih. Infrastruktur apa sih sebenarnya yang pengen di Kang Ari gitu ya usulin ke pemerintah. Supaya Indonesia ini buat pesepeda khususnya itu lebih nyaman gitu kan. Iya apa ya. Ya sebenarnya kalau aku kan emang di bidang goes kayak gini ya, ya tukang sepedaan gitu ya. Jadi ya harapannya sih pengen kalau misalnya goes di Indonesia tuh kalaupun goes malam ngerasa aman tuh. Jadi kalau kayak kemarin di Thailand, terus di Singapura, di Oman, di Emirates, di Saudi, goes malam tuh kayak ngerasa nggak takut lah. Bukan takut sama hantu ya, tapi orang-orang jahil lah gitu, orang-orang yang apa namanya bisa kayak begal atau apa gitu kan. Kalau di Indonesia tuh wah kita jangankan sepeda, motoran aja sepeda ngeri gitu kan, motor aja gitu kan. Jangankan goes malam gitu, goes siang aja ada aja gitu yang kayak gitu. Nah, aku tuh pengen ya di Indonesia tuh seaman itu gitu. Apalagi Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke itu kan panjang banget ya gitu. Betul. Ya kalau ada jalur sepeda kan enak gitu kan, kita bisa explore ke daerah-daerah pedesaan kayak gitu. Jadi sama kayak di Eropa kan, di Eropa tuh kayak gitu tuh ada jalur khusus buat touring sepeda.
Nah jadi semoga aja sih Indonesia bisa kayak gitu ya. Ini kayaknya Pak Sandiaga Uno harus nonton nih. Wah iya. Biar dibangunin abis ini. Gitu Amin, kan. amin. Nah Kang Ari abis ini nih, kan umroh udah ya kan. Kayak dibilang rute terjauh adalah umroh gitu kan. Iya. Ke Mekah Madinah. Setelah ini akan punya timeline lagi untuk kemana nih buat perjalanannya? Lagi apa ya? Ya lagi mempersiapkan perjalanan selanjutnya itu ke Kalimantan sama Asia Tengah. Kenapa dipilih Kalimantan dan Asia Tengah? Karena Kalimantan ini kan keskip sama perjalanan kemarin. Oh harusnya Kalimantan dulu sebenarnya. Harusnya Kalimantan dulu. Jadi kan kemarin tuh pas Kugues keliling Indonesia tuh masih 34 provinsi tuh. Nah kemarin tuh baru 29 provinsi. Nah jadi masih ada 6 provinsi lagi. Tapi kan sekarang udah pemekaran lagi tuh Papua kan. Jadi ya udah nggak apa-apa ngejar 34 provinsi, sisa Kalimantan. Jadi ya udah nanti next trip mau ke Kalimantan dulu, baru nanti ke Asia Tengah, Kazakhstan kayak gitu. Jadi ini lagi nyari sponsornya sih, lagi nyari apa namanya sponsor yang masuk ya buat nanti perjalanan. Sama juga perjalanan menuju pelaminan. Nah gitu ya. itu ya siapa tahu kan di tengah-tengah perjalanan gitu kan, atau enggak sebelum perjalanan nikah dulu gitu kan. Sebelum Ramadan lah ya. Iya sebelum Ramadan. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Ya semoga aja sih. Ya sebenarnya pengennya akhir tahun ya. Masya Akhir Allah. tahun. Ya ada ceng-cengan mah gitu ya. Tapi tar dulu nih mau gak nih gitu kan. Kang Ari, ini perjalanan obrolan kita nih luar biasa gitu Ya. ya. Momen haru, kemudian momen menyerahkan semuanya kepada Allah gitu kan. Ya. Momen menerima semua kebaikannya Allah. Kalau sekarang sebagai closing statement, Kang Ari pengen menyampaikan apa ke Allah sebagai ungkapan dari perjalanan yang luar biasa ini? Ya terima kasih. Udah terima kasih. Maksudnya ya sesimpel itu kan. Maksudnya ya ya aku tuh bukan orang yang apa ya, bukan orang yang taat gitu ya, bukan orang yang paham agama gitu, tapi walaupun aku sebaragajul itulah gitu kan, tapi Allah tuh apa ya, menolong sedekat itu gitu, ada di dekat aku kemarin perjalanan gitu. Jadi ya apa namanya ya, kemarin tuh kayak bener-bener belajar banget gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu kita harus sabar. Jadi ada kutipan tuh apa namanya tuh ya, kayak awadhahullah khairun minhu gitu. Yang kayak gitu tahu gak Mas? Yang ada kutipan awad man taroka say'an lillah awadhahullah khairun minhu ya itu ya. Nah, jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan jauh yang lebih baik. Dan itu bener aku rasain tuh yang ternyata kalau misalnya kita ikhlas, kalau kita ya udah ridho dengan semua apa yang udah terjadi, ya kita fokus ke Allah, Allah tuh gantikan jauh yang lebih baik. Itu sih. Masya Allah. Ini artinya so iya aja. tapi kan justru kita belajar sama suhu gitu kan ya. Safar itu kan nggak main-main ya. Disitulah kedekatan kita sama Allah diuji. Dan bagaimana kalau kita pahami adalah Allah sebegitu dekatnya dengan kita dan Allah akan menjaga kita selama safar. Banyak doa-doa kita yang insya Allah akan diijabah ketika kita bersafar itu. Karena kan kalau kita ngomongin, banyak dari guru bilang safar itu sebenarnya azabnya buat kita. Iya, benar, gitu benar, kan benar. ya. Mau perjalanan juga nggak enak, mau makan nggak enak segala macam. Tapi Allah selain menjadikan itu penggugur dosa, juga menjawab apa yang menjadi doa-doa kita. Ya betul. Masya Allah. Jadi ini kayaknya buat teman-teman yang pengen sepedaan jarak jauh, kayaknya mesti ngobrol banyak ya sama Kang Ari buat persiapan segala macam gitu ya Kang ya. Terus kemudian bagaimana mencari spare part. Nah ini belum kita ngobrolin karena waktu sebenarnya udah habis gitu. Nanti kita next ngobrolin siap, gitu ya. Siap. Di belakang aja, di belakang. Di belakang ya. Luar biasa sekali. Kang Ari, hatur nuhun pisan buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang ke sini ya untuk sharing. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Karena kalau kita safar, kita di perjalanan itu nggak ada yang kita gantungin ya. Nggak ada yang bisa kita sandarin selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Kang Ari, obrolan-obrolan kita, bercanda-bercandanya kita, ini bisa menjadi kebaikan ya, yang sifatnya juga membangun mental teman-teman semuanya, menjadi menghibur hati gitu kan, dan menjadi kebaikan bersama ya.
Ya. Kang Nun, Siap, insya Allah sami-sami. nanti di perjalanan berikutnya kita bisa di spill lagi dengan dokumentasi-dokumentasi Siap, terbaiknya. siap. Ditunggu. Siap, kita nanti juga akan bisa ngobrol banyak lagi insya Allah di waktu yang mendatang dengan Kang Ari. Terima kasih semuanya. Kang Ari hatur nuhun. Siap, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.